Selamat sore pemirsa, selamat datang di Kopi Kuy, podcast dari Divisi Aksi Strategis Himpunan Mahasiswa FHUPH. Di Kopi Kuy ini kita akan berbincang santai, membahas dan belajar lebih banyak tentang isu-isu hukum. Kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertanya pada bintang tamu kita, dosen favorit di UPH, Pak Fajar Sugianto. Selamat sore Pak Fajar. Selamat sore Sally, apa kabar? Baik Pak, terima kasih Pak sudah bisa bergabung bersama kami di sini. Sama-sama. Dan juga ada Michael Sukwaputra sebagai narasumber. Selamat sore Michael. Sore Sally. Di sini topik yang akan kita bahas adalah tentang COVID-19, perlukah perjanjian bisnis? Oke, tanpa kita tunda lagi, saya akan persilakan rekan saya, Ricci dan Mirza, untuk melanjutkan ke sesi pertanyaan. Silakan. Seperti yang kita ketahui pada era sekarang ini, khususnya masih dalam masa pandemi COVID-19, banyak para pelaku usaha yang bisa dibilang shifting dari berjualan secara offline menjadi online. Mungkin banyak beberapa faktor seperti cost yang lebih banyak jika berjualan secara offline sehingga mereka berjualan menjadi online. Banyak pelaku usaha yang berjualan secara digital ini melakukan transaksi jual beli tanpa memiliki perjanjian bisnis secara tertulis. Apakah menurut Kasukma, hal tersebut dapat dikatakan aman bagi pelaku usaha dan pembeli itu sendiri? Oke, jadi mungkin sebelum menjawab pertanyaan Bro Rinci dulu nih, mungkin gue akan sedikit kasih tahu tentang latar belakang ya perjanjian bisnis kebanyakan yang ada di Indonesia. Jadi pelaku usaha yang ada di Indonesia itu ketika mereka melakukan suatu kesepakatan ataupun persetujuan, itu mereka masih kuat atau kental yang namanya budaya trust. Ya. Jadi dengan budaya trust ini, mereka merasa tidak perlu membuat suatu perjanjian tertulis. Mungkin teman-teman bisa lihat kayak di Tanah Abang, Glodok gitu. Banyak tuh mereka ketika melakukan purchase order, mereka ngomong secara lisan aja gitu. Bahkan kalau kita mau lihat dalam konteks corporate pun, meskipun mereka melakukan perjanjian secara tertulis, tetapi menurut saya perjanjian tertulisnya ini not binding gitu. Tidak ada intention to create legal relation. Kenapa ya? Karena di dalam isi perjanjiannya tidak ada consideration, para pihak tidak mengatur consideration secara detail. Nah, tadi benar kata Bro Ricci kalau setelah COVID-19 ini memang banyak pelaku usaha ya yang shifting dari usaha-usaha konvensional menjadi usaha-usaha digital. Nah, tentunya karena adanya shifting dari usaha konvensional tadi kepada usaha digital, pastinya ada nih resiko-resiko baru yang akan muncul. Kan mereka juga melakukan penawaran, permintaan, dan bahkan ketika mereka melakukan persetujuan pun, itu dilakukan secara digital, which is sebelumnya belum pernah ada. Kayak misalnya, saya ketika beli sneakers di mall, kalau saya beli sneakers di mall kan, saya memiliki rasa keamanan gitu kan, trust-nya kan ada. Gitu. Tetapi kalau misalnya saya belinya lewat online, lewat digital, tentunya hal ini ada resiko-resiko yang baru. Gitu. Saya tidak langsung percaya aja. Jadi yang mau saya katakan, budaya kepercayaan itu jangan dihilangkan sebenarnya. Tetapi budaya kepercayaan ini harus diasimilasikan, asimilasi ke dalam tertuang di dalam suatu perjanjian tertulis, gitu. Dan perjanjian tertulisnya ini tentunya harus memiliki legal binding ya, mengikat secara hukum. Itu sih, Cici. Semoga menjawab ya. Menjawab.
Sangat menjawab, Su. Terima kasih banyak, Su, atas jawaban yang jelasnya. Nah, next question-nya ada untuk Pak Fajar nih. Pak, kan dalam perjanjian bisnis ada istilah nomenklatur ya, Pak, atau yang bisa disebut sebagai tata nama. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perbedaan nomenklatur dalam perjanjian dan kontrak. Oke, terima kasih. Mirza. Jadi memang oke. Mungkin saya mulai dari awal mula kita undang-undang hukum perdata kita ya, yang memang semenjak kita merdeka ya kita praktis masih menggunakan produk penjajah begitu. Sehingga sampai dengan sekarang memang ya banyak para ahli mencoba untuk menerjemahkannya di sana sini begitu. Sehingga memang ada perbedaan nomenklatur begitu ya dari terjemahan yang satu ke yang lainnya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam translasi terjemahan Prof. Bekti, maka sumber perikatan itu ada yang lahir dari kontrak atau perjanjian dan yang ada yang dilahirkan demi undang-undang begitu. Jadi praktis apa yang diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata kita ya mungkin bisa kita refer ke perjanjian atau kontrak. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi di buku ketiga kita itu memang lebih banyak fokus pada pembentukan begitu ya, pembentukan, terus kemudian syarat-syarat yang kita tahu, terus kemudian akibat hukumnya. Nah, menurut ajaran-ajaran umum begitu ya, perjanjian bisa kita maknai sesuai dengan pengaturan yang ada di buku 3 KUH Perdata itu bisa bermakna ya dia bisa full lisan, bisa full tertulis atau bisa kombinasi dari keduanya itu dengan catatan jika tidak ada hukum khusus yang mengharuskan harus dalam bentuk tertulis begitu. Nah, dan sehingga para ahli mencoba untuk mengharmonisasi sehingga dalam konteks perjanjian bisnis secara umum kontrak itu bisa dimaknai sebagai satu piranti perjanjian tertulis yang lebih lengkap, yang lebih detail, yang lebih teknis begitu. Begitu misalnya kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya diutarakan oleh rekan saya Kamirza, menurut Pak Fajar kan banyak yang ingin lebih tahu lah tentang perjanjian bisnis. Sebenarnya apakah seluruh perjanjian bisnis itu harus bentuknya akta notaris atau tidak perlu, Pak? Oke. Ricci. Terima kasih. Ini pertanyaannya sudah mulai kritis nih ya. Oke. Dalam hemat saya, secara prinsip kita bisa sepakati bersama, yes, kita hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum perjanjian dalam konteks bisnis begitu ya. Nah, tinggal permasalahannya, kalau semua lagi berbicara cuan, semua lagi berbicara untung, mau itu 100% lisan, mau itu full online, apapun itu bentuknya, everybody happy, nggak ada dispute. Nah, tertulis atau tidaknya, akta atau tidaknya, itu sangat dibutuhkan ketika kita sampai kepada titik ketika terjadi permasalahan. Ketika terjadi ada di satu titik para pihak sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira apa yang bisa kita jadikan dasar bukti bahwa ya mulai dari pertama hubungan hukum itu perjanjian itu sudah ada begitu ya. Terus kemudian kita bisa menagih prestasi yang belum diselesaikan. Oleh karena itu kalau kita melihat kepada kepentingan sampai ke titik itu, ke titik terjadinya dispute, kemudian terjadi gugat-menggugat begitu ya. Sementara di perkara perdata tujuannya adalah mencari kebenaran formil. Gitu. Nah, oleh karena itu penting juga untuk dipikirkan tentang kekuatan pembuktiannya. Toh itu bukan menurut saya ya, menurut di pasal 1865 KUH Perdata kan clear and clean tuh barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau guna menyangkal adanya hak dan peristiwa lain wajib untuk dibuktikan.
Nah, untuk kekuatan alat pembuktian kita untuk jenis alat bukti kita bisa melihat di pasal berikutnya 1866 alat bukti terdiri atas surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Nah, kebetulan Ricci tadi sudah menanyakan Pak, jadi intinya akta notaris itu kekuatannya sampai di mana sih? Ya, berdasarkan pasal 1888 pembuktiannya sempurna. Begitu Ricci. Nah, oleh karena itu dengan melihat itu penting untuk kita lihat ya bahwa perjanjian bisnis betul itu sangat penting, bukan permasalahan mau dibuat tertulis atau tidak atau akta atau tidaknya, penting juga untuk dijadikan pembuktian. Dan kalau terjadi sengketa itu yang bisa menjadi bukti para pihak. Begitu Ricci kira-kira. Oke, thank you so much Pak Fajar atas jawabannya. Ini pertanyaan berikut ini saya adakan buat Pak Fajar. Nah, menurut Pak Fajar, mungkin dalam perjanjian online lebih kuat apakah kita melakukan dalam bentuk akta notaris atau tidak? Dan preference Pak Fajar mungkin. Oke. Guys, begini, yang selain tadi apa yang saya sudah sampaikan ya, mungkin kalau kita melihat dari sisi bisnis proses begitu. Apa yang akan terjadi kalau misalnya ada hukum atau ada regulasi yang mengharuskan semua jual beli khususnya online wajib dibuat secara notaril. Kegiatan bisnis kita berhenti, tertunda, hanya sekedar untuk memenuhi legal formil untuk perlu diwujudkan dalam bentuk akta notaril. Jadi menurut hemat saya sangat seia dan seprinsip dengan apa yang Michael tadi sudah sempat sampaikan. Betul, ini sudah terjadi pergeseran, paradigmanya sekarang sudah jelas, begitu ya. Sehingga perlu untuk kita lihat di satu sisi tentang kebutuhan para pihak untuk memegang perjanjian yang baik, begitu ya, yang kuat. Tetapi di satu sisi jangan sampai kegiatan bisnis ini, percepatannya ini menjadi tersendat gegara adanya satu atau dua keharusan yang mengharuskan diwujudkan dalam bentuk akta notaris begitu. Jadi menurut saya jika tidak ada hukum khusus yang mengharuskan untuk itu, maka lisan pun menurut saya juga nggak apa-apa sih. Ya. Toh itu legal bindingnya juga ada, akibat hukumnya juga akan mengikat. Begitu Pak Mirsa. Jadi dalam konteks yang lebih besar untuk kegiatan bisnis, penting juga dipikirkan fleksibilitas begitu ya, agar kegiatan bisnis para pihak itu tetap terjaga dan hukum bukan saja untuk membingkai seluruh kegiatan bisnis itu, tetapi bagaimana hukum yang baik di dalam hal ini adalah bagaimana hukum itu mampu mensupport, mampu mendorong, mampu mengeskalasi seluruh kegiatan bisnisnya. Begitu misalnya kira-kira dari saya. Oke, thank you Pak. Menyinggung tadi yang udah dibahas seperti perbedaan perjanjian sama kontrak, ada juga satu urgensi yang cukup penting berkaitan dengan perjanjian bisnis. Mengenai contohnya adalah bank ataupun asuransi yang membuat atau memberikan perjanjian dengan format baku yang diberikan dari pihak mereka kepada para konsumen. Menurut Pak Fajar, apakah format baku dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan melanggar salah satu asas fundamental perjanjian, yaitu asas freedom of contract? Terima kasih Ricci. Terima kasih. Memang untuk membahas kontrak baku ini memang nggak ada habisnya ya. Ini udah mungkin ya kalau mau dilanjutkan ke generasi terus-terusan ini seperti kayak cerita kungfu yang nggak ada habis-habisnya. Drakor yang penuh dengan episode yang baru dan drama yang baru. Baik, dalam hemat saya, satu perjanjian baku atau sering disebut dengan standard contract atau ada yang menyebut dengan standard form of contract dengan istilah edition contract gitu ya. Ada yang fine print contract, ada juga yang menyebutnya sebagai boilerplate gitu. Nah, saya ingin mencoba mengambil kepada satu contoh istilah boilerplate di balik standard contract ya.
Jadi boiler tahu ya apa pemanas? Richie kalau apa masak air apa pakai apa Richie kira-kira? Pakai panci gitu, Kak. Pakai panci teko begitu ya? Ya, Kayak untuk manasin gitu ya. Oke. Standar kontrak secara umum bisa dikatakan suatu kontrak dapat dikatakan kontrak baku jika fungsinya itu dilakukan berkali-kali untuk tujuan yang sama. Teko performanya cuma satu, masak air, mendidih, hidangkan. Nah, standar kontrak seperti inilah yang memang dibatasi. Sekali lagi tidak dia larang ya. Karena apa teman-teman, di satu sisi coba kita bayangkan bersama, kalau misalnya dalam bentuk apapun kontrak baku serta merta dilarang, apapun itu, ya ampun, bagaimana dengan kegiatan bisnis kita? Di satu sisi kita ingin ada kegiatan bisnis yang cepat, praktis, ya, selalu bisa menopang kepiawaian para pebisnis, tetapi di satu sisi juga jangan sampai kefleksibelan dari mereka itu meniadakan atau menomorduakan fungsinya perjanjian yang baik. Gitu. Jadi di satu sisi memang kontrak baku tidak bisa kita judge bahwa itu tidak baik begitu ya, atau itu ilegal dan lain sebagainya. Tapi perlu kita batasi. Nah, terkait dengan asas kebebasan berkontrak dengan kontrak baku apa tadi, penting juga untuk kita bersama-sama melihat ada kajian yang lebih dalam di dalam telaah asas kebebasan berkontrak ini. Bahwa di dalam asas kebebasan berkontrak itu juga tersimpan ajaran-ajaran bahwa satu, ketika asas itu sudah ada dan itu diberlakukan, maka para pihak selalu diasumsikan satu, mereka dalam keadaan fair, dalam keadaan seimbang, dan yang kedua mereka dalam keadaan equal. Oleh karena itu asas itu ada. Ketika kontrak baku ini ditandatangani, maka bukan saja melanggar itu ya, tetapi sebelum kita menjawab apakah itu melanggar atau tidak sesuai dengan freedom of contract, kita harus dapat kembalikan bahwa di balik asas itu selalu disampaikan para pihak diasumsikan satu dalam keadaan fair yang sama begitu, dan yang kedua equality-nya juga sama begitu. Nah, oleh karena itu penting untuk kita lihat bahwa kontrak baku ini lebih bisa bukan saja kepada bentuknya ya, fine print contract itu sudah dicetak tinggal dia tanda tangani begitu ya, terus juga banyak ajaran-ajaran umum juga menciri khaskan itu dicetak dengan huruf-huruf kecil dan lain sebagainya, tetapi bagaimana muatan yang ada di dalam kontrak baku itu saya lebih serak ya, kalau saya pribadi lebih serak dengan adanya unsur misalnya di dalam hukum kontrak di negara-negara common law itu ada memuat unsur atau aspek atau syarat considerations. Di situ ada promise for a promise, ada tit for tat, something for something, quid pro quo, ada janji yang dibalas dengan janji, sehingga yang menjadi esensi dari perjanjian itu adalah adanya satu janji yang saling bertimbal balik. Tidak ada sesuatu yang muncul secara ajaib. Mungkin kalau saya berikan kalkulasinya begini nih, biasanya kalau dengan klien-klien begitu ya, cara mudah untuk melakukan standar kontrak test gitu, kita coba kuantifikasi, kita kuantitatifkan hak dan kewajiban. Kalau di situ ada yang beranak pinak, begitu ya, bahasa saya benarnya. Misalnya nih, kan tadi kita sempat bahas jual beli ya, oke. Misalnya kewajiban penjual kalau kita list ada 5, tetapi dari kewajiban 5 itu melahirkan 4 haknya si pembeli, maka itu ada satu yang jomplang, ada satu yang hilang. Gitu. Karena kewajiban merupakan syarat mutlak lahirnya hak, titik. Begitu. Apalagi kalau misalnya kewajiban si penjual 5, terus mendadak beranak pinak nih, nggak tahu datangnya dari mana melahirkan hak
hak yang 7 begitu ya dari apa pihak satu. Nah, oleh karena itu penting kita sikapi tidak saja melihat dari helikopter view-nya saja terhadap standar kontrak ini, tapi cara-cara yang memang untuk bisa menyeimbangi bargaining position para pihak sehingga kedudukan yang setara, tidak ada apa tuh namanya, tidak ada posisi yang lebih dominan dengan yang satu dengan yang lain, dengan harapan bahwa pertukarannya itu akan dipenuhi secara berimbang. Begitu Ricci kira-kira dari saya. Kalau emang kita lihat, emang saya setuju juga sih Pak, kalau kontrak baku itu lebih efektif dan efisien. Tapi kalau misalkan di dalam kontrak baku tersebut ada pasal eksempsi yang apakah kontrak baku tersebut bisa dibatalkan? Oh, apa jelas, apa Ricci? Sekali lagi tadi apa yang sempat saya sampaikan, begitu ya, itu dengan catatan ya tidak ada larangan untuk itu. Ketika ada larangan, ketika ada hukum yang lebih khusus, yang membatasi misalnya atau ada yang melarang, tentu saja, mutatis mutandis akan berlaku. Oke Pak, terima kasih. Thank you Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Generally, jika perjanjian mau disebut sah kan itu dibutuhkan tanda tangan ya Pak. Kembali kepada perjanjian online, apakah perjanjian dibuat dalam bentuk online butuh tanda tangan dan jika iya sahnya bagaimana ya Pak? Oke, apa pemirsa? Jadi begini, sebelum kita melihat kepada pembubuhan tanda tangan dan lain sebagainya, ada cara-cara misalnya jual beli online itu memang mengakomodir proses-proses, misalnya kita coba melihat dari 2 syarat pertama yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata ya. Di situ ada bagaimana cara mencapai sepakatnya, begitu ya. Konsensusnya apakah dilalui dengan cara yang berimbang, begitu. Kemudian yang kedua juga dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk itu. Nah, terlepas itu mau dipakai cap kepala atau cap jempol, itu kan bentuk validasi. Sekali lagi dengan catatan ketika tidak ada lex spesialis yang memang mengharuskan dibubuhi tanda tangan secara manual dan lain sebagainya, maka with or without, tanpa atau nggak ada tanda tangan pun ketika para pihak tegas ada niatan untuk tercipta, untuk membuat hubungan hukum dengan pihak satu, maka ya, itu adalah perbuatan hukum, dan di setiap perbuatan hukum akan melahirkan akibat hukum, yaitu melahirkan hak dan kewajiban. Jadi tidak bisa kita melihat seolah-olah nih pembubuhan tanda tangan valid begitu ya, atau tidak ditandatangani secara online, tidak valid. Kita lebih banyak melihat pada proses pencapaian ya, kalau kita kembalikan ke 1320 itu bagaimana keempat-empatnya itu bisa terpenuhi semua. Gitu menurut saya kira-kira. Oke, thank you Pak. Pertanyaan berikutnya ini buat Kak Sukma. Apakah perjanjian online yang dibuat karena ada unsurnya penipuan bisa dibatalkan? Dan bagaimana cara menyelesaikan masalah penipuan tersebut? Wah, ini pertanyaan pertanyaan buat lawyer Pak Fajar nih sebenarnya dia. Gimana ya? Jadi penipuan sendiri ya, ini perspektif saya ya. Nanti kalau Pak Fajar mungkin ada tambahan, tolong ditambahin aja Pak perspektif saya. Jadi penipuan itu merupakan suatu perbuatan yang sifatnya itu adalah prejudicial gestile. Dalam arti suatu penipuan ini, kamu bisa masukkan perkara ini ke dalam perdata, tetapi di saat yang bersamaan, kamu juga bisa masukkan perkara ini masuk ke dalam ranah pidana. Gitu. Jadi tergantung dari lawyer-nya sendiri gitu, mau masukin ini ke perdata atau mau masukin ini ke pidana. Gitu. Nanti mungkin cara membedakannya bagaimana, kalau misalnya yang pidana,
ya berarti kan otomatis kita laporinya ke pihak kepolisian gitu ya. Nanti mungkin Pak Fajar bisa tolong bantuin jelasin yang penipuan ranah pidana bagaimana nih Pak, nanti tolong dijelasin lebih lanjut. Tapi kalau yang perdata, itu mungkin saya bisa jelasin gitu ya. Jadi kalau yang perdata itu, kita kalau mengacu kepada pasal 1321 BW ya, itu kan dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat karena ada unsurnya kekhilafan, penipuan, atau pemaksaan, dan kalau kita hubungkan dengan pasal 1449 BW, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus penipuan, mau masuknya ke ranah perdata, ya maka perjanjiannya dulu nih dibatalin, terus beserta kita masukin pasal, bentar saya lupa, pasal 1243, pasal 1243 untuk meminta tuntutan ganti kerugiannya. Gitu. Nah, ada lagi penipuannya ya. Penipuannya itu dalam bentuk apa? Kalau menurut saya, yang namanya penipuan itu harus sifatnya adalah objektif. Gitu. Penipuannya nggak boleh sifat subjektif. Jadi, misalnya kalau si Mirza nih mau beli obat memperlebat brewoknya, misalnya contoh aja nih, ya kan, dia, yang jualan obat ini bilang ini adalah obat paling manjur, misalnya dibilang kayak gitu, obat paling manjur, paling bagus sedunia gitu. Nah, terus Mirza beli obat ini, misalnya lewat online. Nah, pas dipakai ke Mirza, brewoknya nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nah, kalau menurut saya itu nggak bisa bro, lu masukin jadi kayak penipuan, karena ketika dia bilang ini adalah produk paling bagus, itu sifatnya subjektif. Itu bagi dia ini merupakan produk paling bagus. Tetapi penipuan yang maksud saya di masuk ke BW itu adalah penipuan yang objektif. Jadi misalnya dia yang tadi contoh kasus Mirza lah ya, dia kandungan yang terdapat di dalam obat itu dia rubah gitu, tidak sedemikian rupa gitu. Jadi kandungannya misalnya ada tambahin apa, tetapi di dalam ingredientnya obat itu sebenarnya tidak ada gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam penipuan KU Perdata gitu, Mirza. Mungkin Pak Fajar boleh tolong bantu yang ranah pidana. Baik, teman-teman, ini kan begini ya. Saya sependapat dengan apa yang Michael tadi sempat sampaikan. Ketika itu sudah ada unsur-unsur misalnya seperti kayak apa penipuan ya, kan kita mengenal dengan ada unsur dualing, backdrop gitu, maka dia ya praktis perjanjian itu menjadi batal demi hukum gitu ya, dan ya kita tidak perlu memintakan pembatalan ya. Dalam teori begitu ya, dalam teori begitu. Nah, untuk yang dipidana, nah ini dia teman-teman. Jadi saya tidak mengeneralisir ya, sekali lagi, tapi saya mencoba untuk menelaah, misalkan begini. Untuk yang penipuan itu, yang untuk masuk ke dalam bidang hukum pidana, yang merupakan delik pidana, di dalam pasal 378 itu ada wadarah talak ya, ada sifat melawan hukumnya. Jadi seseorang dapat dikatakan melakukan penipuan, gitu ya, apabila dia dengan melawan hak, ya, melawan hak, ada sifat melawan hukumnya dalam sana, bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ketika unsur-unsur itu sudah terpenuhi, maka dapat kita laporkan gitu. Dalam teori. Nah, terkadang memang teman-teman di kepolisian, penyidik kepolisian memang cukup berhati-hati karena memang agak beda tipis ya. Bukan beda tipis. Perbedaannya sangat jelas antara mana yang masuk ke dalam ranah perdata dan pidana, tapi bisa saja
pelaporan itu tidak dapat ditindaklanjuti karena hubungan hukum pertama kali yang terjadi itu adalah kontraktual, ranahnya apa perdata begitu. Jadi kalau di situ lebih kental PMH-nya, perbuatan melanggar hukumnya, on rem macetnya, maka bisa-bisa saja dugaan pidana itu tidak dapat ditindaklanjuti. Begitu sih dari saya. Terima kasih. Oke, Sorry. Pak. Makasih. Sorry Mirza, berarti begini ya Pak, kalau misalnya yang pidana itu misalnya si penjualnya ini dia melakukan penipuan, terus dia menghilang orangnya gitu ya. Nah itu baru mungkin lebih kenanya ke pidana gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya orangnya ini masih ada, gitu masih mungkin ada itikat baik, baru perdata gitu kali ya Pak. Bisa ditempuh seperti itu. Oke. Bisa terjadi seperti itu. Thank you Pak. Oke, Pak Fajar, makasih. Pak Fajar, ini kalau di kasus pidana, kita masukin tuntutan ganti rugi bisa nggak ya, Pak? Kalau di kasus pidana, kita masukin tuntutan ganti rugi. Jawaban singkatnya tidak bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ada itikat baik untuk diselesaikan dan lain sebagainya, ya apa bisa. Karena ketika itu kita coba campur adukan, maka yang saya sempat katakan, quadrilateralnya itu akan bercampur dengan onreh atau dengan perbuatan melanggar hukum. Jadi di situ yang kadang-kadang harus bisa kita pisahkan begitu, yang harus kita pisahkan. Begitu misalnya kira-kira. Berkaitan juga dengan topik yang kita bawakan hari ini, Pak. Menurut saya juga ada hal yang mengganjil, Pak, tentang perjanjian dalam kontrak era COVID-19. Bertautan dengan keadaan kahar, Pak, atau force majeure. Sebetulnya COVID-19 itu sendiri bisa dikategorikan sebagai force majeure atau keadaan kahar dalam perjanjian bisnis atau tidak ya, Pak? Oke, Pak Ricci. Mungkin sebelum kita masuk kepada per-COVID-an begitu ya, serem-serem juga sih COVID ini kapan selesainya begitu ya. Oke, mungkin izinkan saya mencoba untuk berbagi ya. Jadi oke. Dengan segala keterbatasan di dalam kitab undang-undang hukum perdata kita ya, produk abad 18. Itu harus kita akui. KUH perdata kita produk abad 18, sementara tuntutan cara-cara berkontrak begitu ya udah cenderung lebih mutakhir lah, lebih technical, lebih complicated dibandingkan itu semua. Nah, dengan melihat misalnya banyak para ahli merujuk kepada pasal 1244 dan 1245, maka di situ ada beberapa keadaan ya yang ditekankan, baik yang keadaan tidak diduga, begitu, keadaan yang tidak dapat dicegah, keadaan tidak dapat diantisipasi, dan lain sebagainya. Ini COVID kita kesampingkan dulu ya, nanti terakhir baru kita kawinin, baru nanti teman-teman juga akan bisa merumuskan jawabannya sendiri lah. Begitu. Nah, kalau kita melihat kepada kedua pasal itu, maka secara umum segala keadaan, satu kejadian yang memang tidak dapat diantisipasi, tidak dapat dicegah, ya, maka yes, mereka akan terkategori sebagai keadaan kahar, gitu, ya, sehingga pihak yang terhalang untuk memenuhi prestasinya tidak dapat dikatakan melakukan prestasi. Nah, tetapi yang harus kita kembalikan kepada hakikat dari keadaan kahar yang ada di dalam 1244 dan dalam 1245 itu adalah keadaan kahar yang memang bukan menjadi tanggung jawab dan tanggung jawabnya para pihak untuk mencegah dengan itikat baik, dengan segala upaya baiknya. Jadi jangan sampai yang namanya force majeure keadaan kahar ini selalu menjadi kambing hitam, selalu dipersalahkan, seolah-olah keadaan yang muncul secara mendadak itu, yang tidak dapat diantisipasi itu, equals to keadaan kahar. Saya coba berikan contoh begini. Ini adalah pengalaman menarik saya ketika di salah satu klien saya yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.
Ketika itu saya diminta untuk mendampingi dan kita waktu itu bernegosiasi, ya bernegosiasi dengan salah satu calon buyer lah. Sangat prospektif, sangat prospektif. Kita punya standar kontrak sendiri, yang dalam keadaan itu, dalam tahun-tahun itu, batu bara, barang itu, komoditas itu lagi cukup langka ya, sehingga dalam posisi itu, kami sebagai penjual itu lebih saya tidak mengatakan ditinggikan ya, tapi dalam bargaining position yang tidak equal. Jadi singkat cerita, kita berikan draft kontrak jual belinya. Nih, mau ditandatangani, nggak mau silahkan cari apa pembeli lain. Saya ingat sekali si calon pembeli sempat mengatakan kepada saya, "Bro, ini kenapa kok ada di dalam pasal yang mengatur tentang keadaan kahar atau force majeure ini dimasukin semua, kayak banjir, longsor, begitu ya. Bukankah keadaan banjir dan longsor itu adalah tanggung jawab mutlaknya penambang untuk bisa mencegah itu, dengan membangun infrastruktur yang baik, dengan membuat saluran pengairan yang benar, dan juga membuat tata kelola pertambangan dan penambangan yang sesuai, dan juga melakukan program reboisasi atau penghijauan, maka setidak-tidaknya yang namanya banjir atau longsor itu dapat dicegah. Kalau yang namanya banjir baru dengan 1 jam tahu-tahu udah banjir, udah longsor, yang dikarenakan tata kelola pertambangan yang sangat jelek, pembuatan infrastruktur yang sangat buruk, apakah banjir yang terjadi seperti itu dapat dikatakan keadaan kahar? Serius, pembelinya ngomong begitu sama saya. Salah apa keadaan kahar ini kok selalu dikonotasikan dengan bencana alam, yang sementara ada beberapa event, ada beberapa jenis keadaan yang tidak terduga itu memang melekat ke dalam tanggung jawabnya para kontraktan untuk dicegah dan dikelola secara patut. Begitu, Dici. Jadi poin saya adalah kita harus bisa melihat lebih dalam lagi, tidak melihatnya secara kulit, kita langsung buat judgment bahwa ya apa yang kita tidak bisa expect, begitu ya, apa yang kita tidak bisa cegah, itu otomatis sama keadaan kahar. Perlu ada pembatasan-pembatasan yang memang kalau ada beberapa kejadian-kejadian itu yang langsung sambung pada kewajiban para pihak untuk dikelola dengan baik, maka ketika terjadi banjir misalnya ya, ketika terjadi banjir, kita udah melakukan pekerjaan yang baik dan benar, kita sudah secara layak dan patut dan secara optimal memaksimalkan jangan itu terjadi, tapi kalau toh tetap pada akhirnya terjadi, ya apa boleh buat. Menurut hemat saya itu baru bisa dikatakan keadaan kahar. Kalau kita tidak pernah ada upaya, ada optimalisasi untuk bisa mencegah itu, maka daripada keadaan kahar, menurut saya itu malah lebih masuk kepada perbuatan melanggar hukum. Begitu, Ricci. Nah, memang ya yang tadi saya sempat sampaikan, KUH Perdata kita made in abad 18 ya, punya apa keterbatasan ya. Sementara kalau saya ingin coba sandingkan ke beberapa hard law dan soft law yang ada di luar sana, mungkin keadaan kahar itu lebih asik lagi lah, lebih asik. Ada misalnya saya ingin mencoba mengambil ada yang ada di UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, di situ udah dibatasi ya, ada di kamar-kamar ini. Mana yang masuk ke dalam ruang lingkup hardship, mengalami kesukaran, begitu ya. Mana yang mengalami impossibility, dan mana memang dalam keadaan rebus sic stantibus. Nah, kalau misalnya COVID ini mengarah kepada rebus sic stantibus yang mengubah fundamental para pihak, para kontraktan, yang tidak sama seperti pada saat waktu mereka menandatangani kontrak, pada saat waktu mereka menjalaninya itu keadaan fundamentalnya sudah berubah, maka ya menurut saya
mengalami COVID-19, hanya jika COVID-19 mengubah keadaan fundamental para pihak seperti itu, maka ya dapat dikatakan force major. Ya kalau dalam konteks jual beli, pasal berapa tuh ya, saya kok apa lupa ya, 1497. Kalau saya tidak salah ingat, pasal 1497 kalau perdata sangat jelas. Begitu Ricci kira-kira dari saya. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih. Oke, thank you so much Pak Fajar dan Sukma ya untuk jawaban-jawaban yang sangat lengkap dan jelas. Pertanyaan terakhir dari podcast kami, menurut Pak Fajar dari penjelasan yang sudah disampaikan secara kesimpulan, apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha? Dan mungkin kalau Pak Sukma mau tambahkan juga bisa. Baik, bisa dari semua pertanyaan ini, pertanyaan terakhir memang yang selalu paling susah ya. Bagaimana bisa nge-wrap up, meng-sum up semua tadi. Oke, baik. Dalam hemat saya, kontrak bisnis itu harus kita lihat sebagai satu kontrak yang baik, begitu ya. Bagaimana challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana membuat kontrak bisnis itu menjadi kontrak yang baik. Kontrak yang baik ini tidak semata-mata bisa kita justifikasi, ya bisa kita ukur semata-mata dari misalnya tebal tipisnya perjanjian itu, dari apa kontrak itu, atau tertulis atau lisannya apa kontrak itu, begitu ya. Atau bisa kita lihat, berapa pasal nih yang ada, sedikit banyaknya apa pasal yang ada di dalam apa kontrak itu. Maksud saya kontrak yang baik paling tidak bisa kita maknai adalah sebagai satu kontrak yang lengkap. Karena pada akhirnya kalau terjadi dispute, andalan kita satu-satunya adalah berdasarkan kontrak tersebut. Yang dimana kontrak yang baik, yang itu adalah kontrak yang lengkap, yang menyediakan rambu-rambu kepada para pihak itu, apa-apa saja yang menjadi, misalnya apa kewajibannya. Begitu. Jadi, tantangan untuk kita melihat satu kontrak bisnis yang baik, idealisasi ya, seperti satu idealisasi kontrak yang baik adalah bagaimana membuat kontrak itu yang lengkap. Yang pada akhirnya bukan saja bisa digunakan untuk menjadi alat bukti ketika para pihak terjadi dispute, begitu ya, terjadi sengketa, tetapi kontrak yang baik adalah benar-benar kontrak yang bisa menghasilkan atau mendorong kegiatan bisnis mereka menjadi lancar, menjadi berhasil. Itu dari saya, Mister. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mungkin dari Kak Sukmanya. Wah, kita kan seumuran Mirsa, apa yang aku bilang Kak. Ya, jadi benar sih tadi yang kata Pak Fajar gitu, kalau kontrak bisnis itu merupakan suatu medium ya, media yang penting dalam melakukan suatu usaha bisnis, dan kita ini sebagai kontrak drafter ke depannya harus bisa juga mengetahui isi dari perjanjian itu gitu. Misalnya tadi yang kata Pak Fajar, bergerak di bidang usaha batubara, ya berarti kita juga mau nggak mau belajar tentang usaha batubara gitu, dan kita menuangkan isi substansinya itu ke dalam satu kontrak yang harus lengkap tadi. Kalau saya boleh pinjam bahasanya Pak Fajar, agar apa? Agar kontrak ini bisa memitigasi resiko terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan oleh para pihak ke depannya. Mungkin itu aja sih, Mirza. Oke, thank you, Suk. Oke, terima kasih banyak untuk Mirza dan Ricci untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Fajar dan Kak Sukma sebagai narasumber untuk perbincangan yang sangat edukatif. Terima kasih, dari sini kami bisa mendapatkan banyak sekali ilmu baru tentang perjanjian bisnis ini.